kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Kalau kemarin seputar takwa. Takwa artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pembahasan selanjutnya tentang adab seorang guru. Ya. Adabul muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallim. Adab seorang guru. Jadi yang punya adab bukan hanya murid, guru juga punya adab. Ya. Sebagai guru, sebagai tokoh, ya, ada adab. Ada hak-hak murid yang wajib dilakukan oleh seorang guru. Murid juga punya hak. Nah, di sini dijelaskan adab seorang guru. Al-muallimu dalilut tilmidhi ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Guru itu adalah petunjuk bagi seorang murid. Guru agama khususnya adalah petunjuk bagi seorang murid. Namanya petunjuk, gimana petunjuk? Kalau belok dia belok, kalau lempeng dia lempeng. Namanya juga petunjuk. Nah, guru itu posisinya sebagai petunjuk dia, dalil. Ya, makanya dalil, mana dalilnya? Nah, dalil itu petunjuk, rujukan. Guru itu adalah petunjuk atau rujukan, patokan bagi seorang murid, ya, terhadap apa yang dia pelajari daripada ilmu-ilmu dan pengetahuan. Menjadi patokan. Guru itu menjadi patokan seorang murid dari apa-apa yang dia pelajari. Makanya sebagai seorang guru pun, ya, dia harus berhati-hati di dalam mengajar. Di dalam mengajar kitab-kitab yang diajari, harus berhati-hati. Makanya orang gak bakal celaka kalau dia tahu kadar kualitas dirinya. Orang gak bakal celaka. Kita kalau misalkan sebagai guru ditanya sama murid, kalau kita gak tahu, bilang gak tahu. Gitu. Jangan kita sok-sokan jawab. Nah, biasanya ini penyakit santri. Santri penyakitnya begitu. Dia merasa dirinya mondok, ditanya sama orang, jawab aja. Padahal hukumnya dia nggak tahu. Tanggung jawab dia dunia akhirat dipakai sama orang itu. Nauzubillahi min dzalik. Kudu berhati-hati. Apalagi kalau yang dikaji kitab-kitab tafsir. Ya, misalkan anak pondok ngajar di kampungnya kitab tafsir, ya, itu bahaya kalau sampai dia salah di dalam penjelasannya. Nauzubillah, parahnya itu lebih parahnya bisa menyebabkan orang murtad kalau sampai salah paham aja. Nauzubillah. Makanya konsekuensinya berat sebagai seorang guru. Berat. Nah, guru itu adalah sebagai petunjuk terhadap muridnya, ya, terhadap muridnya dari apa-apa yang dia pelajari daripada ilmu. Fayastar itu, ya, dilanjutannya. Fayastar itu an yakuna min zawil awsafil mahmudah. Maka hendaknya seorang guru itu memiliki sifat-sifat yang terpuji. Nah, guru harus memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ada istilah kan, kalau guru kencing diri, murid kencing lari. Kencing lari.
Nah itu. Nah, guru harus bisa dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Kenapa? Karena dia yang bakal menjadi contoh terhadap muridnya. Jadi contoh. Nggak ada dosa kecil bagi seorang pemimpin. Nggak ada. Istilah dosa kecil nggak ada bagi seorang pemimpin. Kecil dosanya, besar dia, dianggap besar. As-saghir yusta'zamu minal kabir. Dosa kecil ya, menjadi besar kalau dilakukan oleh orang besar. Baik itu pemimpin majelis, pemimpin pondok, pemimpin rumah tangga, pemimpin daerah, apalagi pemimpin negara. Nggak ada istilah dosa kecil buat mereka. Kenapa? Karena kalau dia salah, ngikutin yang di belakangnya itu. Dia menanggung dosa orang-orang yang ngikutin dia. Dari sini aja kita udah serem. Dari sini aja tuh. Tanggung jawab. Lagi nanti di akhirat nggak ada yang lepas dari pertanyaan Allah Ta'ala semua. Bahkan para nabi aja pun ditanya. Kebayang nggak tuh? Para nabi yang maksum, mustahil berbuat dosa. Para nabi mustahil. Semua bakal ditanya. Walanas alannal mursalin, kata Allah. Kami akan tanya itu para rasul. Sudahkah mereka menyampaikan risalahnya dengan benar? Sedangkan yang kita pelajari, para nabi itu mustahil. Bahkan nabi itu punya sifat amanah, menyampaikan tabligh, jujur. Apalagi modelan kayak kita. Waduh. Jadi manusia aja kita udah berat. Jadi manusia ditanya di hadapan Allah udah berat. Apalagi kita punya tanggung jawab luar biasa. Nah, guru harus memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ya, sabar ngadepin murid, ujian, ngasih pemahaman, ya. Terus pelan-pelan kita harus tahu karakternya sampai di mana. Makanya ada istilah khatibun nas ala gadri ukulihim. Ajak bicara sekalian manusia sesuai kemampuan akalnya, gitu. Kita harus bisa menyesuaikan. Makanya capek ya kita kalau paling susah itu di saat ngajar ngasih perumpamaan. Paling ribet. Biar bagaimana yang mendengar omongan kita tuh bisa ngerti. Gitu. Kalau sekedar terjemah kitab sih gampang. Terjemahin doang bla 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 bla, gampang. Tapi yang paling susah ngasih paham orang. Dibuat perumpamaan. Apalagi kalau ngajar fikih, waduh ruwet dah. Kita kalau nggak mutolaah udah bisa kacau. Mutolaah ulang-ulang sebelum ngajar tuh. Capek ngajar juga. Tuhan alhamdulillahnya ya mendingan kalau kitab-kitab adab, seputar adab, akhlak, ya, nggak secapek kayak fikih. Nah, jadi guru harus memiliki sifat-sifat terpuji. Li'anna ruhatil mid dha'ifatun binisbati ila ruhi. Karena jiwa murid itu lemah dia. Jiwanya lemah kalau ngikutin jiwa gurunya. Maksudnya apa? Guru dia sabar nih misalnya, ibadahnya getol misalnya. Murid nggak bisa dipaksain kayak gitu. Pasti kualitas murid ada di bawah gurunya. Nah, lemah, murid itu lemah. Makanya kenapa disuruh guru itu memiliki sifat-sifat yang terpuji, ya. Karena dengan sifat-sifat itu lambat laun, ya, seiring berjalannya waktu, murid tersebut ngambil contoh dari gurunya. Kalau membaca pribadi gurunya mungkin berat. Istighfarnya 1000 misalnya, sholawatnya, baca Qur'annya, nggak kuat murid, belum tentu. Ya, makanya dakwah seorang guru dengan sifat-sifat yang terpuji.
ya dengan kasih sayang. Ya kalau nggak ada ditanyain. Nah, itu adab guru itu begitu. Tanyain, si fulan mana? Kenapa ya dia gitu? Oh sakit tad, sakit web. Oh, udah berapa hari? Jengukin gitu. Jadi kita sebagai ustadz, sebagai guru, jangan kita mau dihormatin sama murid. Jangan cuma maunya itu doang, tapi kita juga sebagai guru harus punya adab. Ya. Salah satunya apa? Perhatian sama murid. Dulu Syekh Ali Baros izin sama Habib Umar itu. Wahai Syekh, saya pengen izin nunain ibadah haji. Ya khair, diizinin sama Habib Umar. Jalan kan dari Yaman. Di tengah jalan ada orang nawarin makan. Syekh Ali Baros yang nggak enak kan mau nolak. Ya udahlah, gue nimbrung aja dah makan. Ya dengan karomahnya Habib Umar, ada orang nabok tapi nggak ada orangnya, tabok pipinya Syekh Ali Baros. Kagak jadi makan akhirnya. Sepulang dari umroh, dari haji, lapor, alhamdulillah Syekh, wah Habib, saya udah umroh dengan lancar, alhamdulillah, nggak ada kendala, nggak ada, cuman satu aja tuh saya digampar waktu saya pengen makan. Tuh tahu siapa yang gampar? Itu ana. Itu makanan yang kita makan itu daging babi itu. Tuh sampai segitunya perhatian. Nah, itu kelasnya udah beda, itu wali. Ya, kelasnya udah beda. Saking apanya? Saking perhatian sama murid. Ya mungkin kalau kita mah WA kali. Ya, kalau kita WA, jangan macam-macam lu, gitu. Jaga adab. Bukan bawel, bukan, tapi itu perhatian. Ya, perhatian. Kenapa? Karena tanggung jawab dia, tanggung jawab. Begitu. Selanjutnya, fa idza tasafa al-muallimu bi awsafil kamal kana tilmidul muwaffaqu kadzalik. Apabila seorang guru itu memiliki sifat dengan sifat-sifat yang baik, ya, yang mulia dilihat sama muridnya, maka insya Allah murid tersebut seiring berjalannya waktu bisa mengambil contoh. Ya, bisa mengambil contoh dari perbuatan guru itu. Makanya luar biasa daripada Shahibur Ratibul Attas, daripada akhlak beliau itu benar-benar tawadu, bahkan sama murid sekalipun. Tawadu, beliau itu sayyidul mutawadhi'in, pemimpin patokan orang-orang tawadu di zamannya, Habib Umar. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad minta ijazah imamah sama Habib Umar. Minta ijazah imamah. Habib, bahasa kitanya lah ya, bahasa kitanya, saya mau minta ijazah Habib, pasangin imamah gitu. Habib Umar bilang, ente dulu makein imamah di kepalanya. Ya Habib Abdullah bagaimana guru? Masa kita sebagai murid masangin imamah di kepala guru? Enggak Habib, antum aja. Kata Habib Umar, udah ente pasangin dulu. Di situ udah ya ngomong dah tuh ya, ngadu argumen dari situ. Udah ente main duluan gitu, main duluan. Akhirnya Habib Abdullah nyerah juga. Ya mau gimana lagi dah. Kita udah dipaksa begini, dipasangin imamah. Nah, Habib Umar sama Habib Abdullah dipasangin imamah. Setelah Habib Abdullah masangin imamah Habib Umar, baru dah Habib Umar masangin imamah Habib Abdullah. Padahal Habib Umar kan gurunya Habib Abdullah Al-Haddad. Saking luar biasanya, tawadhu, rendah hati. Ya lagi jalan. Ada orang, Habib Umar itu kan matanya nggak ngelihat ya, tapi basirah, mata hatinya melihat. Dituntun nama muridnya, ada orang dari atas ngelemparin debu, tanah liat yang keras tuh, dilemparin ke kepalanya Habib Umar, kena, jebret. Marah murid-muridnya, kata Habib Umar, jangan. Seharusnya orang kayaannya dilempari batu neraka, bukan batu ini. Tawadhu depan murid-muridnya. Coba kalau kita lagi bawa murid nih, misalnya ada orang ngisengin,
tahu-tahu nampol, jebret aja, serang, begitu. Tapi Habib Umar enggak, kelasnya beda, itu wali min aulia. Makanya kalau saya pribadi belum pas, belum merasa pantas untuk menjadi seorang guru. Tapi apabila ada orang yang menganggap mungkin ana sebagai guru, ana nggak ngelarang, tapi ana juga nggak nyuruh, itu hak dia. Tapi kalau ana pribadi, ana masih tahap, berat soalnya. Apalagi kita dinasehatin kun mursyidan walatakun ustadzan. Ente nih nanti di luar jadilah mursyid, jangan jadi ustadz. Jadilah mursyid, jangan jadi ustadz. Ustadz banyak, bisa tahlil ustadz, bisa vokal ustadz, ngomong sebentar di mic ustadz. Ya ustadz banyak, tapi yang jarang mursyid. Mursyid itu ya mungkin bahasanya lain-lain ya di setiap pondok pesantren. Ada yang mursyid sama syekh ya. Cuman kalau kita dapat ustadz sama mursyid itu beda. Kalau ustadz ginilah gampangnya, kita ngasih ilmu, paham gak paham terserah dia, itu ustadz. Paham gak paham terserah dia, udah yang penting gua ngejalanin tugas. Tapi kalau mursyid enggak, dia pelan-pelan banget, satu-satu diterangin, ditanya ada yang paham apa enggak ustadz, dijelasin lagi, diperhatiin bukunya, tulisannya. Itu mursyid. Enggak sampai di situ, diperhatiin akhlaknya. Kalau ada muridnya yang minum diri, ditegur, suruh duduk, itu mursyid. Itu tugasnya lebih berat, tapi lebih dahsyat pahalanya di sisi Allah Ta'ala ya, mursyid namanya. Oke, beruntung kita kalau kita sampai dapatin mursyid, beruntung. Ada yang menegur kita di saat salah, ada yang menegur kita, ada yang ngebilangin, ada yang nasehatin. Lanjutannya, fa idzan la budda an yakuna taqiyan mutawadhi'an layyinal janib litamilal qulubu ilaihi fayastafidu minhu. Maka seharusnya bagi seorang guru dia bertakwa, tingkatin takwanya kepada Allah Ta'ala, mutawadhi'an, tawadu, rendah hati, guru rendah hati, layyinal janib, lembut perangainya, ya lemah lembut guru, jangan kasar. Jangan dikata-katain gitu muridnya, lu tolol banget lu jadi orang lu gitu doang nggak paham. Nah, jangan, sian murid. Iya. Karena kan nggak semua namanya bocah atau namanya orang posisinya misalnya dia guru, dia ngajar, nggak semua bisa disamain kan isi kepalanya. IQ orang kan kecerdasannya masing-masing. IQ orang masing-masing. Mungkin dia cepat dalam ngapalin ya, dalam memahami ilmu mungkin dia cepat, tapi belum tentu dia bisa ngamalinnya. Ada juga murid yang nggak bisa dia mahamin ilmu, kita udah jelasin ya berkali-kali. Anda pernah ngetemuin orang kayak gitu, anak santri, kita udah jelasin gitu ya, begini dan begini, pahamnya ngelihat perilaku anak dilihat sama dia ngerti. Tuh, ada yang kayak begitu ngertinya. Nah, kita harus bisa ini dah menyesuaikan tuh. Nah makanya disitulah benar-benar kita kalau udah menyandang sebagai gelar guru harus ekstra sabar kita. Sabar banget. Harus ikhlas, kalau nggak ikhlas, waduh, rontok. Karena kan macam-macam orang. Nah, sebagai guru dia harus bertakwa kepada Allah Ta'ala.
bertakwa. Agar apa? Agar nasihat dan ilmu yang dia sampaikan kepada murid tersebut bisa didengar. Allah buka hatinya, Allah buka hati murid-muridnya. Selipin doa buat orang yang ngaji sama kita. Barangkali kita di rumah ada pengajian, selipin doa buat mereka agar Allah Ta'ala bukakan futuh pemahaman ilmu agama, Allah berikan sehat walafiat, mudah urusan. Doain. Itulah makanya anak punya Syekh Sayyidil Walid Habib Umar juga ngedoain santri-santrinya semua ya. Setiap jam 1 kalau beliau tahajud nih, beliau tahajud didoain semua santrinya. Bahkan beliau disebutin namanya satu persatu. Fulan bin Fulan, ya Allah, ini. Jadi orang alim, soleh apa, ya doa-doa kebaikan lah, didoain satu persatu. Kita doain, yang ngaji sama kita doain. Litamil al-qulub ya, ilaihi fayastafidu minhu. Ya, jadi seorang guru itu harus bertakwa, rendah hati, ya, punya perangai yang lembut, baik gitu ya, nggak kasar. Agar apa? Agar hati muridnya ini condong kepada dia gitu. Respect, hati murid ini respect kepada dia. Kalau udah respect, apapun yang diucapin dipakai, didengar. Kalau udah respect. Tapi kalau udah gua begini banget orangnya udah ini ketus mulutnya. Bahkan Allah Ta'ala bilang kan, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Sekelas Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaih, nggak ada yang menandingi beliau di kalangan makhluk Allah Ta'ala, nggak ada yang menandingi beliau. Segitu aja Allah Ta'ala berfirman apa? Seandai kata kamu ketus ya, keras, kaku, lan faddu min haulik, mereka bakalan kabur, apalagi kita. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita ketus mulutnya ya, kalau kita kasar perilakunya, lan faddu min haulik, bakal kabur orang. Gitu. Tapi emang kalau kita ngerasa itu, kadang teguran yang halus tuh lebih nyelekit ya, lebih nyelekit kalau halus tuh. Nah, jadi bertakwa, rendah hati, punya perangai yang lemah lembut, agar supaya apa? Hati muridnya ini condong, respect sama guru tersebut. Kalau udah respect, fayastafidu minhu, maka murid tersebut apapun yang diucapkan oleh gurunya didengar. Gurunya ngomong apa didengar kalau udah respect begitu. Wa an yakuna haliman wa quran liyuqtada bih. Ya, seorang guru juga harus lapang dada tuh. Waduh, lapang dada tuh. Lapang dada. Wa quran, tenang. Ya, tenang aja, santai gitu. Liyuqtada bih, agar dia menjadi panutan. Lapang dada, tenang. Ya, di dalam berdakwah, di dalam mendidik. Sabar, lapang dada. Wa an yakuna dza rahmatin litalamid, dan hendaknya juga seorang guru itu memiliki rahmah ya, kasih sayang kepada murid-muridnya ya, kasih sayang. Syafiqan alaihim, ya sama ya, dza rahmatin, memiliki sifat rahmat, syafiqan, penyayang kepada mereka. Guru harus memiliki sifat kasih sayang kepada murid-muridnya. Li ta'zuma raghbatuhum fi ma yulqihi ilaihim tuh. Kalau guru punya sifat kasih sayang ya, perhatian gitu ya. Dididik, dikasih tahu, dinasihatin, dibimbing ya. Nah, li ta'zuma tujuannya apa? Agar supaya raghbatuhum, apa namanya? Keinginannya itu, semangatnya itu, hatinya ya, betul-betul menyimak fi mayulkihi ilaih, apa yang diajarkan
oleh gurunya, meningkat, semangatnya itu meningkat. Gitu. Gue diperhatiin nih, gue jangan kayak gini lagi dah. Gitu. Ini seputar guru. Nah, ini harus diamalin. Kita sebagai yang mungkin di rumah bikin pengajian, kita menyampaikan ilmu. Ini akhlak-akhlak, adab-adab seorang guru. Nah, kalau udah bisa nih kita diamalin, mungkin ciri-ciri mursyid begini nih. Mursyid. Wa an yang sohahum, ya, guru juga nasihatin mereka, ya, nasihatin. Ya, dengan lemah lembut nasihatinnya. Jangan ngegas, jangan kasar. Gitu. Pelan-pelan dengan lemah lembut nasihatinnya. Wa yu'addibahum fayahsunu ta'dibuhum. Guru juga ya mendidik adab mereka ya sehingga menjadi bagus ya, adab mereka. Mendidik adab menjadi bagus adab mereka. Adab murid-muridnya maksudnya. Ya besar nih, berat. Ya. Cuman inilah kewajiban. Ya, kita pelan-pelan dah, ya pelan-pelan. Bisa ngamalin ini semua nih. Nah, kalau udah diamalin, muridnya bisa dididik sama dia, nah, bermanfaat ilmunya. Kita juga jangan mentang-mentang, gitu ya. Jangan mentang-mentang kita guru, kita ngajarin dia, kita seenaknya. Nah, jangan. Kelasnya beda, kalau ulama dulu sama zaman sekarang beda. Kita jangan menyamakan diri kita sama ya, guru-guru kita terdahulu, beda. Kita aja sebagai guru masih suka maksiat, gitu. Sebagai guru masih suka maksiat. Terus kita mau mengharap murid itu harus tunduk, khidmat, apa dan sebagainya. Jadi hakada. Nah, ini adab seorang guru. Harus tahu batasan gitu ya. Dididik murid fayahsunu ta'dibuhum ya, menjadi bagus adab mereka. Alla yukallifahum minal ma'ani ma taksuru anhu idrokatuhum. Ya, seorang guru juga jangan membebani ya, ngasih pelajaran yang susah yang membuat murid-muridnya ini nggak paham gitu. Ma taksuru anhu idrokatuhum, nggak ngerti. Yang seharusnya masih rukun Islam, rukun iman udah dikasih bab haji, bab zakat ya. Nahu sorobnya belum benar udah dikasih kitab kuning. Ya, ajarin dulu nahu sorobnya, baru kitab kuning pelan-pelan. Anak di pondok nggak langsung baca kitab kuning. Anak di pondok pelan-pelan banget. Dari mufrodat, ya, kata per kata bahasa Arabnya ini, bahasa Indonesia apa, nah, itu mufrodat namanya. Habis itu baru masuk ke tahap sorob. Sorob kan ada berapa wazan tuh. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Ya. Enggak langsung sekaligus, enggak ana. Dari huwa dulu sampai hunna. Nanti udah dapat sebulan atau 2 bulan baru dilanjutin anta antum antum, ya, anti antum antunna, ana nahnu, baru dah. Itu udah 2 bulan kita ngerjain soal, sekali soal ada berapa PR. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat, huma katabata, hunna katabda, anta katabta, antum katabtum, antum katabtum, anti katabti, antum katabtum, antunna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabna. Fungsinya apa itu sorab-sorab? Kita bisa tahu ini fiil yang ngomong berarti si tuan musonib. Nah, ini kalau fiil, kalau domirnya huwa berarti dia nih, siapa diahnya, si fulan apa nih gitu. Nah, dari situ bertahap baru masuk ke fiil mudhore, ke fiil amr, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Baru masuk ke tahap selanjutnya. Nah, sorabnya udah dikuasain, wazan-wazannya
semua wazan udah dikuasain, baru masuk ke nahwu. Mahiyal kalimat, mahwal isim, apa itu kalimat, apa itu isim. Ya, kalimat itu yang tersusun dari huruf hijaiyah. Apapun itu bentuknya, kalimatnya kalau dia tersusun dari huruf hijaiyah namanya kalimat. Contohnya apa? Misalkan Husain. Nama anak Husain nih. Kalau bahasa Indonesia disebutnya bukan kalimat karena dia bukan huruf hijaiyah. Tapi kalau Husain ditulis pakai bahasa Arab, dia kalimat. Gitu. Kenapa? Karena di dalam huruf hijaiyah ada ha, ada sin, ada ya, ada nun. Itu dijelasin pelan-pelan baru masuk ke fa'il, maf'ul bih, ya, naibul fa'il, mubtada khobar, selanjutnya terus bertahap sampai kita bisa lah ngeraba-ngeraba kitab kuning gitu. Dikasih jebret kitab kuning, wah nggak bisa, harus ada dasar pelan-pelan begitu. Jadi benar-benar ya, makanya kita diajarin satu kitab ini bisa 4 tahun. Ini tipis nih kitab nih, bisa 4 tahun ini kitab. Kenapa? Karena sistemnya bukan ngejar target, sistemnya itu penting murid paham gitu. Penting murid paham. Nah, kan ini nanti nih ditulis ini, misalkan adabul muallim ditulis di papan tulis. Adabul muallim artinya adab seorang guru. Dalilul tilmid, ya, petunjuk bagi guru, ditulis di papan tulis. Kita baca, di store, dihafalin, baru dijelasin. Kita fikih juga sama. Nah kalau udah paham, ternyata biarpun kita belum pernah ngaji tuh kitab, ana mungkin ada beberapa kitab yang ana ajarin di majelis. Ana belum pelajari itu kitab sama sekali, tapi ana bisa ngerti. Itulah yang disebut dengan futuh namanya. Dari penjelasan guru, walaupun kitabnya kita satu kitab nih yang tipis 4 tahun, tapi kita bisa membaca kitab-kitab yang lain walaupun kita belum pernah pelajarin. Kita bisa tahu, kita bisa paham. Itu yang disebut dengan futuh namanya. Nah, itulah buah hasil daripada kesabaran. Jadi jangan ngejar target kita kalau ngajar, pelan-pelan. Begitu. Nah, ini adab daripada seorang guru. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin, ya. Ya, ini bisa juga diterapin buat pemimpin, ya, suami ke istrinya bisa begini. Kan artinya guru apa aja? Guru SD, ya, guru bagi istrinya, guru bagi anaknya, ya, guru bagi tetangga, bagi temannya, ya, guru apa aja. Nah, bisa dipakai ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi jahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, mun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Minggu depan insyaallah